Seattle sangat menentang segala sesuatu yang konservatif, segala sesuatu yang berbau Kristen maupun Yahudi. Kami pernah mengalami penembakan di kampus kami di Seattle. Sebuah mobil dengan 3 pria bersenjata bertopeng berhenti di depan gereja. Mereka keluar dari mobil dengan senjata otomatis. Dan setelah mereka selesai menembak, seorang pemuda tergeletak tak bernyawa di tangga depan kami. Dan saya kembali hadir di konferensi KUFI di Washington DC, bertemu dengan para pembicara yang paling menarik. Salah satu bintang acara di KUFI di sini adalah Pendeta Russell Johnson, pemimpin Pursuit Church dari Seattle. Selamat datang di Quote Interviews. Pendeta, apa kabar? Baik, terima kasih sudah mengundang saya. Bagaimana pengalaman Anda di konferensi tahun ini? Luar biasa. Anda tahu, ini saya rasa kali ketiga saya hadir di sini dan saya mendapat kehormatan menjadi ketua negara bagian Washington untuk Christians United for Israel. Dan ini adalah topik yang sangat saya minati. Dan Anda tahu, menyenangkan bisa berkumpul di sini setiap tahun karena Anda menyadari bahwa ada lebih banyak orang yang mendukung Anda daripada yang menentang Anda. Tentu saja, maksud saya, sebagai orang Yahudi, kami merasakan hal itu. Kami berada di wilayah yang tidak bersahabat, lalu kami datang ke sini, rasanya seperti pelukan hangat. Tapi mungkin bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan Anda kepada saya. Bagaimana Anda bisa menjadi pendeta yang pro-Israel? Apakah itu sudah ada dalam diri Anda sejak awal? Atau Anda sampai pada keyakinan itu kemudian? Dan Anda berada di Seattle. Itu wilayah yang cukup tidak bersahabat bagi siapapun yang beragama Kristen evangelis. Anda berada di salah satu kota paling liberal di Amerika Serikat. Ceritakan sedikit tentang perjalanan Anda sendiri. Ya, saya tumbuh di keluarga pendeta. Kedua orang tua saya memiliki latar belakang pelayanan, baik di bidang pendidikan Kristen maupun sebagai pendeta. Dan saya tumbuh dengan menonton pendeta John Hagee berkhotbah di TV. Jadi saya bahkan tidak tahu bahwa ada orang Kristen yang tidak mendukung Israel sampai jauh di kemudian hari dalam hidup saya. Karena beginilah cara kami dibesarkan. Dan tentu saja, saat saya tumbuh dewasa, pergi sekolah, melanjutkan studi pasca sarjana dan program doktoral saya mulai membentuk kesimpulan sendiri. Saya mengembangkan keyakinan saya sendiri. Namun, seiring saya menjalani itu semua, yang terjadi justru saya semakin kuat dalam hal ini. Saya rasa mustahil bagi Anda membaca kitab suci dan mendapatkan kesimpulan yang berbeda dari itu. Tuhan telah membuat janji yang Dia berniat untuk tepati dan wujudkan kepada bangsa Israel dan orang-orang Yahudi. Jadi, Anda tahu, kami dibesarkan dalam konteks itu. Dan kemudian melalui pendidikan saya, pertumbuhan saya sendiri, studi saya sendiri, itu hanya semakin menegaskan cara saya dibesarkan. Tapi saya beruntung memiliki tokoh-tokoh seperti Hagee dan lainnya yang memberi pengaruh pada masa-masa pembentukan hidup saya. Dan ya, Anda tahu, Seattle itu, Anda tahu, sangat menentang apapun yang bersifat konservatif, apapun yang bersifat Kristen, apapun yang bersifat Yahudi. Dan kami memenuhi ketiga kriteria itu. Tapi saya pikir itulah mengapa sangat penting bagi gereja-gereja seperti milik kami dan organisasi seperti KUFI untuk terus bersuara. Karena jika tidak, itu akan memberikan kesan bahwa tidak ada lagi pihak yang benar dalam perjuangan ini. Dan sebenarnya masih ada. Dan saya pikir melalui kerja KUFI dan organisasi lainnya, orang-orang mendapatkan pelatihan, pendidikan, dan pemahaman tentang fakta-fakta sebenarnya dari apa yang dikatakan kitab suci dan apa yang terjadi di dunia. Untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menjadi pendukung Israel dan orang Yahudi yang bersuara lantang. Itu luar biasa. Tapi itu tidak mudah bagimu di Seattle. Dan sebenarnya, kamu punya kisah yang cukup mengerikan tentang upaya pembunuhan terhadap dirimu yang akhirnya menewaskan salah satu jemaatmu. Mungkin kamu bisa ceritakan sedikit tentang itu? Ya, tahun lalu saya mendapat kehormatan untuk berbicara beberapa menit di konferensi ini. Dan tentu saja itu adalah salah satu momen terbaik dalam kehidupan pelayanan saya. Dan akhirnya saya terbang kembali ke Seattle. Dan sekitar sebulan kemudian terjadi penembakan di kampus kami di Seattle. Di salah satu ibadah malam kami, sebuah mobil dengan 3 pria bersenjata bertopeng berhenti di depan gereja. Mereka keluar dari mobil dengan senjata otomatis dan mulai menembaki orang-orang yang sedang mengantri bersiap untuk masuk ke dalam gereja untuk mengikuti ibadah. Dan setelah mereka selesai menembak, seorang pemuda tergeletak tak bernyawa di tangga depan gereja kami, di samping istri dan anaknya.
Dan itulah, kamu tahu, hal seperti itulah yang jadi mimpi buruk. Tidak ada pendeta atau rabi, kamu tidak pernah ingin menerima telepon seperti itu. Kamu tidak pernah ingin mendengar kabar seperti itu. Itu adalah skenario terburuk. Jadi kami benar-benar terkejut mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana pulih dari ini serta bekerja sama dengan pihak berwenang. Dan ini kamu tahu, ini benar-benar mimpi buruk. Lalu sekitar 3 hari kemudian, ancaman pembunuhan mulai datang kepada saya dan istri saya. Tapi pasti memang Anda dan istri Anda yang mereka incar sejak awal. Ya, saya pikir gereja kami seiring kami berkembang, sekarang kami punya 4 kampus, sekitar 5.000 orang yang menganggap Pursuit sebagai gereja mereka. Kamu tahu, tentu saja seiring profil gereja semakin dikenal, kami mendapati diri kami semakin sering menerima berbagai serangan yang cukup agresif. Bahasa, ancaman, tindakan dari orang-orang yang membenci cara pandang kami, membenci aliansi kami, membenci Tuhan kami, atau membenci politik kami. Jadi Anda tahu, kami pernah menerima ancaman sebelumnya, tapi kami berpikir itu hanya orang-orang yang bicara, hanya orang-orang yang berbicara di internet. Memang begitu kebiasaan orang. Dan kemudian ketika anak muda ini dibunuh, itu membuat semuanya terasa nyata, seperti ini benar-benar terjadi. Dan kemudian 3 hari setelah kami mulai menerima ancaman dari nomor telepon yang tidak dikenal, mereka mulai mengirim pesan kepada saya. Mengirimi Anda pesan yang berbunyi, Ini yang kamu dapatkan karena menjalankan gereja pecinta Yahudi. jadi mereka menargetkan Anda karena dukungan Anda terhadap orang Yahudi dan Israel. Ya, dan pecinta Yahudi pendukung percampuran ras. Saya kira jemaat Anda beragam. Ya, terutama di Seattle. Anda tahu, maksud saya, Seattle adalah kota internasional. Dan universitasnya memiliki puluhan ribu mahasiswa dari setiap penjuru dunia. Jadi hanya karena letak geografis gereja kami, jemaat kami bersifat internasional. Dan kami mulai menerima ancaman-ancaman ini satu demi satu. Ini yang kamu dapatkan. Kami akan mengejarmu berikutnya. Jika kamu terus membicarakan hal-hal ini, terus berbicara tentang hal-hal ini, apa yang terjadi padanya akan terjadi padamu. Dan kamu punya beberapa anak. Ya, saya punya 3 anak kecil dan seorang istri. Dan sama sekali tidak pernah menyangka kami harus menghadapi hal seperti ini. Bukan begitu. Jadi kami memutuskan bahwa kami tidak akan berhenti, Anda tahu, membicarakan hal-hal ini. Malah kami akan bersuara lebih keras. Kami akan menjadi lebih berani dalam membangun aliansi kami. Kami mulai mengadakan berbagai acara Kristen dan Yahudi di mana orang-orang berdiri bersama melawan antisemitisme yang Anda lihat di kampus-kampus universitas, melawan perkemahan Hamas yang terjadi di properti kota. Saya hanya bilang, Anda tahu, saya bisa disebut macam-macam, tapi saya bukan pengecut. Dan kita tidak sampai sejauh ini hanya untuk berhenti di sini. Jadi, jika kami berdiri membela Israel, sudah cukup untuk memicu ancaman terhadap nyawa kami. Itu adalah lampu hijau dari Tuhan. Bahwa kita seharusnya berjuang lebih keras dari sebelumnya. Itu cara yang cukup berani untuk memandang sesuatu, pendeta. Atau, apakah mereka pernah menangkap orang yang membunuh salah satu jemaatmu? Mereka tidak menangkapnya. Ya, sampai hari ini kasusnya masih belum terpecahkan. Gereja kami menawarkan hadiah $50.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Kau tahu, keluargaku akhirnya harus dievakuasi dari rumah kami sebanyak 3 kali, menghabiskan hampir seluruh musim panas di semacam rumah perlindungan di lokasi rahasia. Dan kau tahu, dalam situasi seperti itu, kau harus menjalaninya 1 hari demi 1 hari tapi. Kami harus melakukan percakapan-percakapan sulit itu. Menurutku sebagai gereja dan sebagai keluarga, kita harus berkata, "Hei, jika hal ini mengorbankan hidup kita, tetap saja layak untuk mengatakan yang sebenarnya." Mengatakan kebenaran kepada budaya yang dibangun di atas kebohongan adalah tindakan revolusioner. Dan aku tidak ikut dalam hal ini hanya untuk menunduk pada massa atau mengalah demi menenangkan kaum progresif yang kesal. Karena kita punya platform dan kita punya suara.
Tuhan telah menjadikan aku sebuah suara, bukan gema. Dan aku berniat untuk terus menjadi suara seperti itu di Seattle. Wah, itu luar biasa, dan itu adalah kisah yang luar biasa. Dan aku ingin bertanya secara umum, bagaimana perasaanmu tentang keadaan saat ini? Kamu melihat antisemitisme yang meningkat, sentimen anti-Kristen juga, karena mendukung orang Yahudi dan secara umum. Dan masyarakat yang sangat terpecah dengan media sosial, yang kamu tahu berperan sebagai alat untuk menyebarkan kebencian. Kamu adalah seorang pemimpin spiritual. Apa yang membuatmu tetap optimis di sini? Saya rasa berada di acara seperti ini dan melihat ribuan anak muda, Ya, muda dan tua, hitam dan putih, Kristen dan Yahudi, yang semuanya sampai pada kesimpulan yang sama seperti yang saya dan kamu capai. Bahwa dari pembacaan kitab suci, semuanya sangat jelas. Kamu tahu, ada hal-hal dalam kitab suci yang misterius, yang bernuansa, yang berupa analogi, ilustrasi, hal-hal yang kamu tahu mungkin sedikit lebih sulit untuk dipahami. Sehubungan dengan bagaimana Alkitab berbicara tentang Israel. Alkitab berbicara dengan sangat jelas ribuan kali. Ini bukanlah masalah yang membuat orang bingung. Dan Anda tahu, salah satu hal yang sedang terjadi di generasi saya saat ini adalah ada orang-orang yang lebih banyak dididik oleh media sosial daripada oleh kitab suci sehingga mereka mengembangkan opini yang bertentangan dengan teks. Jadi misalnya, saya mendengar seorang podcaster mengatakan ini. Ya, mereka bisa mengatakan apa saja yang mereka mau, tapi firman Tuhan itu tidak berubah. Jadi apa yang dikatakan kitab suci? Apa yang disampaikan oleh kitab suci. Jadi saya mencoba menekankan gagasan bahwa hidupmu pasti akan dipengaruhi oleh sesuatu. Pandangan duniamu akan dibentuk dan dipengaruhi oleh apapun yang kamu curahi waktu, bakat, dan hartamu. Kita membutuhkan orang-orang yang benar-benar dibentuk oleh kebenaran dari kitab suci karena itu menjadi pelindung dari kemurtadan. Itu menjadi pelindung dari penyimpangan ajaran, itu juga menjadi pelindung dari stereotip antisemit yang didorong teori konspirasi. Kamu tahu, antisemitisme adalah bentuk kebencian agama tertua di dunia. Ya, ini adalah bentuk tertua dari hal-hal seperti ini yang telah dihadapi di dunia selama ribuan tahun. Jadi, apa yang kita hadapi di tahun 2026 adalah iblis yang sama di dekade yang berbeda. Itu adalah kegelapan yang sama. Pesan yang membingungkan secara rohani, dipenuhi teori konspirasi, manipulatif, yang terus berupaya membuat orang berbalik melawan apa yang sudah jelas dikatakan Tuhan. Jadi berada di acara ini dan melihat banyak anak muda, melihat pekerjaan yang dilakukan KUFI dengan pendidikan dasar dan menengah, sekolah menengah, kampus perguruan tinggi, bertemu. Presiden-presiden dari cabang KUFI di berbagai kampus. Bagi saya, itu memberitahu saya bahwa masih ada sisa orang yang mau berpikir secara alkitabiah, akurat, kritis, dan intelektual tentang isu-isu zaman kita, lalu berkomitmen pada kebenaran firman Tuhan yang tidak berubah. Bukan Tuhan yang berubah, bukan firman Tuhan yang berubah. Kita hidup di dekade yang berbeda sekarang dengan pengaruh yang berbeda karena revolusi teknologi. Dan orang-orang harus memutuskan apa yang akan membentuk hidup saya. Apa yang akan membentuk batasan ideologis bagi cara saya bertindak. Dan itulah mengapa saya pikir, Anda tahu, pekerjaan saya sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah sangat penting di garis depan. Karena setiap hari Minggu, saya punya kesempatan untuk berbicara kepada ribuan orang di ruangan dan kemudian puluhan ribu orang secara online di negara kita dan di seluruh dunia dan memberitakan firman kebenaran dengan benar. Memberitahu mereka, inilah yang dikatakan kitab suci. Inilah cara Tuhan memandang dunia di sekitar kita. Dan kemudian dengan melakukan itu menyerukan agar orang-orang bertanggung jawab pada standar itu. Karena standar itu bukanlah politik. Anda tahu, ini bukan masalah kanan versus kiri. Ini adalah benar versus salah. Ini adalah terang versus gelap. tapi para penentang itu berbicara sebagai orang Kristen. Benar. Bagaimana kamu memahami apa yang mereka coba lakukan? Apakah mereka hanya salah paham atau mereka sengaja memanipulasinya? Ya, menurut saya lebih ke yang terakhir daripada yang pertama.
Kamu tahu, sekitar setengah dari perjanjian baru ditulis untuk melawan ajaran sesat dari orang-orang yang mengaku Kristen tapi tidak mengenal Kristus. Setengah dari perjanjian baru. Benar. Jadi Anda tahu, ini adalah surat-surat dari Rasul Paulus. Ini adalah surat-surat untuk gereja-gereja awal di abad pertama. Dia berkata, "Hei, waspadalah terhadap ajaran ini. Waspadalah terhadap gnostisisme ini. Waspadalah terhadap ajaran sesat ini." Anda tahu? Waspadalah terhadap setengah kebenaran ini. Jadi saya melihat beberapa tokoh-tokoh yang suka berkoar-koar, yang benar-benar menggunakan kekristenan sebagai kedok untuk menyamarkan pesan-pesan antikristus. Mereka menggunakan agama saya sebagai kedok palsu, sebagai kuda Troya. Mereka bilang, saya sama seperti kamu. Ya, tidak, saya salah satu dari kalian. Dan sebenarnya, kamu tahu, kamu sudah ditipu oleh orang-orang ini. Dan akulah sebenarnya yang akan membawakan kebenaran untukmu. Tapi kenyataannya, ketika kamu memahami sejarah, stereotip antisemit yang sama yang kamu lihat di Jerman Nazi adalah stereotip antisemit yang sama yang kamu lihat hari ini. Ini hanya diulang-ulang saja. Dan kamu tahu, semoga yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengenali hal ini sebelum benar-benar terjadi dan mulai membangun pertahanan dengan mengatakan, "Hey, kita akan terlibat dalam isu-isu ini." Kamu tahu, orang-orang tidak berkhotbah seperti John Hagee saat aku tumbuh dewasa. Banyak pendeta tidak pernah membahas isu-isu ini. Mereka tidak membicarakan tentang Israel. Mereka pikir itu tidak populer, dan mereka takut kehilangan anak-anak muda mereka. Ya, saya pikir mereka khawatir tentang reaksi negatif yang akan muncul. Saya juga pikir mereka merasa ini kontroversial dan mereka tidak ingin membuat masalah, atau mereka merasa tidak cukup punya pendidikan atau pelatihan teologi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, untuk membahas nuansanya. Ya, menurut saya, kamu tidak perlu punya gelar PhD dalam teologi untuk bisa membuka Alkitab dan melihat apa yang Tuhan katakan tentang bangsa Israel dan anak sulungnya, yaitu orang-orang Yahudi. Kamu tidak perlu bisa berbicara bahasa Ibrani atau Yunani dengan lancar untuk membaca apa yang tertulis dan sampai pada kesimpulan yang logis. Jadi saya selalu mendorong para pendeta dan pengkhotbah yang usianya di bawah 40 tahun. Saya bilang, kamu harus membicarakan isu-isu ini. Karena kalau tidak, jemaat yang duduk di gerejamu akan dimuridkan oleh suara-suara yang menyesatkan. Tepat sekali, secara online atau entah di mana lagi. Kamu tahu, beberapa bulan lalu saya bersama sekelompok pendeta di Yerusalem. Dan salah satu pendeta benar-benar bertanya pada saya. Katanya, ini isu yang sangat tidak populer. Apa yang harus saya lakukan? Dan saya bilang padanya, ya, kalau kamu menganggap dirimu seorang pemimpin rohani, kamu harus memimpin. Benar. Kamu tidak bisa tidak membicarakan sesuatu, tidak memimpin dalam suatu masalah, hanya karena itu tidak nyaman, atau karena kamu takut jawabannya bukan yang ingin mereka dengar. Seorang pemimpin, pemimpin sejati, tidak melakukan jajak pendapat sebelum mereka memimpin. Mereka memimpin. Dan kemudian kamu bisa punya pengikut. Dan beberapa orang mungkin pergi bahkan tidak setuju denganmu. Benar. Tapi keharusanmu adalah untuk menyampaikan itu. Nah, dan jika sesuatu seperti serangan teroris pada 7 Oktober saja tidak cukup untuk membuat seseorang turun dari pinggir lapangan, masuk ke dalam permainan untuk berkata, "Hey, saya perlu berbicara tentang isu-isu ini." Saya perlu membantu jemaat atau komunitas saya untuk berpikir kritis tentang isu-isu di zaman kita. Jika sesuatu seperti 7 Oktober saja tidak bisa mendorong seseorang untuk berbicara tentang isu-isu ini, kamu tahu, pada dasarnya kamu tidak berguna. Jadi bagi saya, ya, kepemimpinan mengharuskan kamu menyampaikan kebenaran kepada mereka yang berkuasa. Dan kamu harus siap mengatakan hal-hal yang kadang tidak populer. Jika itu bukan yang kamu inginkan, pergilah jualan es krim, ya. Lakukan hal lain saja, ya. Tapi saya tidak mengadakan jajak pendapat popularitas pada Minggu pagi untuk bertanya, "Hey, angkat tanganmu jika kamu benar-benar mendukung Israel." Dan jika saya bisa mendapatkan mayoritas di ruangan ini, maka saya akan mengajarkan hal-hal ini. Ya, ada orang yang meninggalkan gereja karena mereka tidak suka sikap saya tentang Israel. Tapi saya mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang saya kehilangan. Dan orang-orang yang bergabung berkata, "Bro, kami sudah mencari seseorang yang punya keberanian untuk berkhotbah tentang topik-topik ini." Dan kami juga telah melakukan banyak pekerjaan di Seattle dan sekitarnya, berusaha menggalang komunitas Yahudi juga saat kami mengadakan acara bersama dan berdiri bersama. Itu luar biasa. Dan kamu tahu, ini lucu karena ketika saya berbicara dengan para pemimpin Yahudi dalam banyak hal, mereka
Mereka juga berusaha untuk mencoba mengatasi masalah yang sama di beberapa sinagoga mereka. Seperti, hey, Mereka juga punya masalah dengan komunitas muda mereka. benar. Dan jadi kau tahu beberapa dari mereka pernah berkata padaku, apa? Kamu lebih pro Israel daripada kami. Dan aku bilang, ya ayo kau tahu gabung saja, gabung dengan kami. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Karena ini adalah isu utama di zaman kita. Dan ini hanya akan menjadi semakin penting. Memang benar. Maksudku, apakah kamu merasa gerejamu semakin berkembang? Dan karena itu, orang-orang yang ada di pinggiran, para pembenci, sebenarnya hanyalah suara paling keras, tapi jumlah mereka tidak banyak. Atau menurutmu keduanya? Maksudku, kalau dari perspektif kuantitatif, bahkan beberapa survei publik menunjukkan bahwa ada semakin banyak, kamu tahu, semakin banyak perpecahan di antara banyak orang di pihak kanan terkait bagaimana mereka memandang isu Israel, bantuan luar negeri, dan intervensi militer. Jadi memang ada beberapa angka yang berubah. Tapi ini seperti pepatah lama, yang paling berisik justru yang paling diperhatikan. Apa yang kamu tunjukkan di apa yang aku sebut sebagai podcastistan adalah suara-suara keras dengan platform besar. Dan figur-figur besar yang berusaha sekuat tenaga untuk menyerap perhatian di ruang media. Untuk, kamu tahu, melegitimasi pandangan mereka. Dan itulah kenapa saya pikir platform seperti ini sangat penting. Karena kamu tahu, hal-hal seperti teknologi, internet, dan platform komunikasi itu secara moral netral. Moralitasnya ditentukan oleh penggunanya. Jadi, jika siaran, podcast, dan berbagai strategi komunikasi akan didominasi oleh suara-suara keras yang tidak tahu apa yang mereka bicarakan, yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kita yakini, sebenarnya nilai-nilai peradaban Barat. Ya, maka mari kita gunakan strategi dan platform yang sama untuk menjadi suara yang lebih keras, lebih cerdas, dan bermoral yang berbicara dengan jelas tentang topik-topik ini. Amin. Maksudku, aku tidak bisa memikirkan suara yang lebih keras dan lebih bermoral daripada suaramu saat ini. Aku pernah melihatmu memberikan khotbah dan itu benar-benar menggetarkan. Dan aku bisa mengerti kenapa gerejamu terus berkembang. Dan dari sudut pandang kami sebagai orang Israel dan Yahudi, kami sangat berterima kasih kepadamu karena telah berdiri bersama kami di saat itu tidak populer, karena telah memberikan kami pengalaman korektif. Setelah ratusan tahun merasa sendirian karena telah membantu memperbaiki hubungan Kristen Yahudi yang telah melalui begitu banyak hal, tapi sekarang keadaan kita sudah berbeda. Dan sungguh, karena menjadi salah satu dari sedikit teman yang masih kami miliki di momen sejarah ini. Jadi Tuhan memberkati Anda, pendeta, atas semua pekerjaan yang Anda lakukan. Semoga Tuhan menjaga Anda, keluarga Anda, dan komunitas Anda tetap aman. Dan kami menantikan kehadiran Anda di Yerusalem dalam waktu dekat. Terima kasih. Terima kasih. Makasih.